Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua ya. Dan semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya mengikuti pembelajaran di semester genap atau semester terakhir ya untuk kalian kelas 12 TKJ 1 sampai 6. Semoga dalam keadaan berbahagia karena pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau online. Semoga dengan mengikuti pembelajaran kali ini kalian nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pembelajaran teknologi layan jaringan di semester terakhir atau semester 6 ini kita akan menggunakan beberapa materi. Kita percepat saja karena kita memburu waktu untuk kita sampai bulan Februari. Biasanya kita sampai itu untuk persiapan ujian-ujian. Nah, tetapi karena kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, nanti kita ikuti regulasi kedepannya seperti apa. Jadi nanti kita untuk materi kedepannya bagaimana untuk teknis pembelajarannya, kita ikuti saja. Untuk pembelajaran teknologi layan jaringan untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama di semester genap atau semester 6. Di sini untuk kompetensi dasarnya saya akan mengulang sedikit tentang memahami konfigurasi, ekstensi dan dial plan server SoftSuite. Kemudian nanti kalian harus bisa menyajikan hasil konfigurasi, ekstensi dan dial plan server SoftSuite. Server SoftSuite yang kita gunakan untuk pertemuan kali ini kita menggunakan Asteris Win32. Nanti kalian di sini saya terangkan sedikit tentang Asteris. Kemudian nanti ada video tambahan untuk instalasi tutorial instalasi Asteris Win32 pada link YouTube yang satunya. Materi kali ini nanti untuk dua pertemuan, yaitu saya percepat saja untuk pertemuan hari ini Jumat dan hari Sabtu besok. Nanti untuk pertemuannya saya percepat 6 jam pelajaran. Yang sebenarnya ya kalau pembelajaran biasa sekitar 3 kali pertemuan, tapi kita percepat saja. Oke, kita sedikit belajar tentang Asteris. Di sini kita menggunakan Asteris Win32, yaitu software implementasi dari telepon private branch exchange atau PBX. Kita biasa menggunakan Asteris, nanti yang bisa diinstal di Windows namanya Asteris Win32. Biasanya standarnya Asteris diinstal pada Linux, bisa menggunakan Debian dan lain. Tapi karena kita di sini untuk mempermudah, saya coba kita pakai Asteris Win32. Untuk tutorial instalasinya nanti kita udah ada di yang satunya, nanti sudah disediakan video tutorialnya. Asteris, kita belajar tentang sejarah Asteris. Diciptakan tahun 99 oleh Mark Spencer dari Digium. Seperti PBX lainnya, dimungkinkan memasang pesawat telepon dan melakukan panggilan dari satu dengan yang lainnya. Bisa terhubung ke panggilan satu atau bersifat pribadi dengan panggilan publik atau PSTN, dan bisa menggunakan Voice over Internet Protocol untuk materi kita yaitu VoIP. Nama Asteris berasal dari bintang atau tanda bintang. Asteris dirilis menurut model lisensi ganda, yaitu menggunakan GNU atau GPL sebagai lisensi perangkat lunak bebas dan lisensi perangkat lunak berpemilik atau proprietary. Tapi nanti kalau di Asteris ada juga nanti perbedaannya. Kalau yang free kemudian ada yang lisensi yang berbayar, itu berbeda. Kalau yang kita menggunakan gratis atau yang free, nanti untuk kontak yang tambahkan itu maksimal 5. Jadi nanti kita bisa maksimal hanya 5 nomor yang bisa didaftarkan di perangkat nanti di softphone yang kita gunakan, maksimalnya hanya 5. Tapi kalau kita kita bisa menggunakan yang berbayar, kita bisa menggunakan sampai ke 40 sampai 100 kontak, dan bisa panggilannya itu conference secara bersamaan itu banyak. Itu yang perbedaannya. Awalnya dirancang untuk Linux, yaitu Asteris Now. Namun Asteris bisa berjalan pada sistem operasi. Ada yang NetBSD, ada OpenBSD, FreeBSD, macOS, dan Solaris. Nah, dan bisa berjalan pada Microsoft Windows. Nah, yang dikenal dengan Asteris Win32. Nah, Asteris Win32 kali ini yang akan kita pelajari, karena kita biasa berkecimpung dalam Windows. Nah, kita menggunakan Asteris yang support dengan Windows langsung.
Asteris cukup kecil dan dijalankan di lingkungan embedded system seperti peralatan hardware di sisi pengguna yang menggunakan OpenWRT. Nah, di sini Asteris hampir sama seperti OpenWRT, yaitu perangkat lunak yang biasa digunakan untuk wireless router. Kita biasa menggunakan OpenWRT. Jadi untuk supaya nanti routernya kita bisa konfigurasi dan lain sesuai dengan keinginan kita, dengan firmware yang kita bisa pilih sesuaikan dengan konsep OpenWRT. Berikut adalah fitur-fitur Asteris Win 32. Yang pertama ada Caller ID, kemudian yang kedua ada call waiting, ada yang ketiga ada three-way calling, kemudian ada yang keempat dynamic call forwarding, kelima ada voicemail, yang keenam ada conference, kemudian yang ketujuh ada interactive voice response atau IVR, dan kedelapan ada automatic call distribution atau SCD. Untuk fitur Asteris yang pertama caller ID, yaitu identitas pemanggil. Jadi nanti di sini kalau kalian pada untuk panggilannya nanti keluar identitasnya, itu disebut dengan caller ID. Kemudian yang kedua ada call waiting, fitur yang mengidentifikasikan adanya panggilan lain berupa nada beep sementara saat pelanggan melakukan percakapan. Jadi nanti kalau kalian telepon menggunakan softphone, nanti ada bunyi beep seperti tut tut. Nah, itu disebut dengan call waiting. Itu seperti nada tunggu seperti itu. Itu call waiting. Berikutnya ada fitur Asteris yang ketiga ada three-way calling. Istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan tiga lebih dalam secara bersamaan. Nah, ini three-way calling, jadi kita melakukan panggilan menggunakan tiga secara bersamaan, tiga jalur secara bersamaan ya, hampir sama seperti conference, tapi conference kan sekarang bisa lebih banyak. Kemudian ada dynamic call forward, itu pengalihan panggilan, merupakan fitur panggilan yang masuk ke nomor lainnya, baik nomor ponsel maupun telepon rumah. Nah, ini contoh dynamic call forwarding itu adalah ini yang biasa digunakan untuk kalian yang sering pergi-pergi ke luar kota atau ke daerah yang tidak ada sinyalnya. Jadi nanti istilahnya misalkan kalian punya nomor A di lokasi, misalkan kalian mengaktifkan dynamic call forward. Jadi misalkan kalian nomor A ini lagi dalam kondisi yang tidak ada sinyalnya. Nah, kemudian kalian mengaktifkan dynamic call forwarding ke nomor B. Itu nomor misalkan nomor temennya yang ada sinyalnya. Tendang HP kalian double support 2 SIM, satu tidak ada sinyal, satu ada sinyalnya. Nah, yang tidak ada sinyalnya ini kemudian panggilannya otomatis dialihkan ke yang nomor B. Jadi nanti itu menggunakan dynamic call forward. Itu seperti itu. Jadi mempermudah panggilan. Jadi nanti misalkan nomor A itu tidak ada sinyalnya, panggilan dialihkan ke nomor B untuk HP kalian. Kira-kira seperti itu. Berikutnya ada voicemail yang kelima atau pesan suara. Ini yang biasa kalian gunakan. Contoh kalian yang ngirim pesan suara, yang rekam suaranya kemudian dikirim. Nah, itu pesan suara. Berikutnya ada conference, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon 3 atau lebih secara bersama. Ini hampir sama dengan three-way, tapi kalau conference bisa lebih banyak. Kalau three-way kan 3, kalau conference ya bisa lebih 10 atau banyak sampai ratusan, itu bisa conference. Berikutnya ada interactive voice response atau IVR, teknologi yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan sistem telepon yang dioperasikan oleh komputer melalui pengguna input suara dan nada DTMF melalui keypad. Jadi nanti otomatis dengan pesan suara ya, jadi yang sudah disampaikan, jadi nanti kalau telepon langsung masuk ke sistem, jadi panggilannya langsung masuk ke sistem. Kemudian ada yang ke-8 ada automatic call distribution atau SCD, sistem distribusi panggilan otomatis, umumnya dikenal dengan distributor panggilan otomatis, adalah perangkat telepon yang menjawab pendistribusian panggilan masuk ke grup minimal atau agen tertentu dalam suatu organisasi. Jadi nanti biasanya kalau panggilan ini langsung dialihkan atau diarahkan ke panggilan otomatis ke grup kalian. Jadi nanti dari terminal 1 ke terminal yang lain biasanya dalam suatu grup atau organisasi. Itu fitur-fitur Asteris yang perlu kalian ketahui. Pertemuan kita nanti hari ini adalah untuk instalasi Asteris. Silakan bagi kalian yang mempunyai perangkatnya seperti laptop, kemudian ada jaringan internet,
nanti bisa langsung kalian praktek. Silahkan kalian videonya, kalian bisa lihat untuk videonya, ada tutorial instalasi Asteris di video yang dibagikan pada link penugasan. Itu juga ada softwarenya, ada link instalasinya, silahkan diikuti jika kalian mempunyai peralatan yang berhubungan dengan perangkat untuk VoIP. Yang pertama, satu PC atau laptop, kemudian ada satu HP, kemudian ada wirelessnya. Kalau kita menggunakan HP, kita menggunakan koneksi wireless. Kalau dua laptop atau dua komputer, bisa menggunakan jaringan kabel. Yang penting terhubung dengan internet. Itu salah satu contohnya. Silakan ya, bisa tonton di sini, linknya di sini sudah saya bagikan di link penugasan, sudah ada untuk instalasinya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk belajar materi teknologi layanan jaringan. Jangan lupa untuk token pertemuan kali ini adalah bahagia. Oke, terima kasih.